Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal cari printer rumahan ya buat usaha cetak, ngeprint stiker, PVC card atau ID card dan juga ngeprint skripsi. Oke. Jadi kebutuhannya seperti ini. Buat usaha cetak di rumah dan yang pastinya printernya juga harus awet ya. Karena memang kita harus cari printer yang awet dan dipakainya bisa jangka lama karena apa? Kita beli printer ini untuk investasi jangka panjang dan juga kita mau punya usaha atau bisnis. Jadi harus mesin yang awet ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau buat usaha cetak, itu yang saya rekomendasi adalah printer inktank yang original ya. Original artinya pabrikan, bukan yang modif-modifan. Kalau teman-teman lihat di online shop marketplace, kalau kita ketik namanya printer infus, itu masih keluar nih, printer infus IP2770. Saya langsung sebut merek aja ya sama tipe ya supaya teman-teman jangan salah lagi. Canon IP2770, terus udah gitu ada Canon TS307 ya, ini juga kebanyakan yang paling banyak IP2770, terus MP287. Ini semuanya printer infus modifikasi ya, bukan asli, bukan pabrikan. Jadi nggak ada garansi, yang udah pasti banyak deh yang beli ini pada kapok ya, nanti udah pasti yang ketahuan itu adalah cartridge-nya. Cartridge-nya itu tiap bulan atau mungkin beberapa bulan sekali itu harus jajan alias harus diganti dan cartridge-nya itu mahal ya. Dan udah pasti karena memang nggak ada garansi, cartridge-nya mahal, yang pasti teman-teman akan jadi rugi ya, boncos. Jadinya bukan untung, kalian harus beli cartridge-nya bolak-balik mahal harganya. Jadi saya nggak rekomendasi untuk tipe-tipe seperti ini. Ya, nanti kita lanjut apa yang kita rekomendasi, kita balik ke sini. Nah, ini ya, balik lagi ke printer inktank original. Tintanya irit, udah pasti. Cost cetak murah, biaya cetak murah, dan yang pasti awet. Kita mau buat jangka panjang awet dan garansi resmi. Garansi resmi rata-rata printer inktank itu adalah 2 tahun atau 20.000 cetak. Ya, jadi teman-teman punya masa garansi yang panjang, aman, bisa cetak banyak, nggak perlu repot, nggak perlu keluar uang buat gonta-ganti spare part, apalagi ganti cartridge karena semuanya sudah digaransi. Kalau ada kerusakan, tinggal diklaim ke service center resmi, semuanya diganti dengan yang baru dan gratis. Oke? Nah, kalau balik lagi ke permintaannya atau pertanyaannya, ini rata-rata semua yang cari printer itu maunya apa? Semuanya bisa, ya. Jadi bisa cetak macam-macam. Ini bisa nyetak stiker, PVC card ID, dan juga bisa ngeprint skripsi. Maunya semua bisa dicetak. Nah, kita ambil salah satu contoh adalah Epson L1110. Ini adalah printer inktank original asli pabrikan. Ya, jadi printer ini yang paling banyak dipakai untuk cetak stiker berbahan dasar vinil, kromo, bontak, dan juga PVC card ID. Ya, printer ini yang paling banyak dipakai untuk cetak media-media seperti ini. Tapi untuk bisa menghasilkan cetakan yang bagus alias nggak luntur, karena kertas stiker vinil, kromo, dan bontak ini bahannya licin alias tidak berpori dan tidak bisa menggunakan tinta biasa. Jadi printer Epson L1110 ini tinta originalnya kalau buat nyetak media stiker seperti ini itu tidak bisa alias tidak nempel. Begitu juga kita pakai printer Canon inktank, HP inktank atau Brother itu juga sama. Semua yang menggunakan tinta original itu tidak bisa mencetak di media seperti ini karena media stiker seperti ini vinil, kromo, dan bontak ini harus dicetak dengan printer laser atau masuk ke mesin offset. Ya, tapi Epson ini punya kelebihan, dia bisa cetak media seperti ini, tapi harus ganti tintanya art paper. Ya, nggak bisa pakai tinta original, tintanya harus ganti tinta art paper. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, kalau selain Epson ada nggak tipe lain alternatif ya, Brother, Canon atau HP? Yang tadi saya sebutin sebelumnya nggak ada, ya. Karena apa? Kalau kita ganti tinta non original, itu udah pasti garansi void atau batal. Ya, jadi teman-teman kalau beli nih Epson L1110 terus diisi tintanya art paper atau yang non original, udah pasti garansinya dia void.
Ya, jadi printer nih harganya sekitar 2 jutaan, kalau nggak salah sekitar 2,3. Teman-teman isi tinta non original itu langsung garansi batal, void, ya. Nah, kan balik lagi nih, tadi nyari printer maunya awet, ya, garansi printernya dan juga mau bisa dipakai buat jangka panjang. Jadi maunya yang original. Nah, karena harus nyetak stiker seperti ini, vinil, kromo, bontak, dan juga buat cetak ID card, ya harus ganti tinta. Nah, ini agak sedikit kontradiksi. Karena apa? Di satu pihak kita mau printernya awet, bergaransi, tapi karena harus menggunakan tinta art paper, garansinya langsung hilang. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pilihannya ada sebagai berikut. Ini menurut versi saya ya. Satu, pilihan A, tetap printernya ganti tinta art paper supaya bisa cetak media-media tadi, stiker, PVC card, ya. Tapi resiko tanggung sendiri. Ya, jadi kalau print head-nya nanti sewaktu-waktu jebol atau misalnya macet, kita harus ganti print head yang sekitar 1,2 jutaan, ya itu resiko sendiri. Karena yang namanya buat usaha pasti ada resiko. Oke? Nah, yang pilihannya yang kedua, tetap kita menggunakan tinta original supaya printernya awet, ya. Dan satu lagi, kalau pakai tinta original, pilihan printernya itu bisa banyak. Bisa Brother, Canon, dan juga HP. Ya, bisa dipakai buat rental, ngeprint skripsi, itu juga udah pasti bisa. Ngeprint foto, udah pasti bisa. Ngeprint stiker juga bisa. Ya, tapi stikernya itu bukan stiker vinil, tapi stiker yang berbahan apa namanya? Stiker matte, HVS, dan glossy yang umum. Nah, ini bisa dicetak pakai tinta original. Nggak luntur, cocok buat indoor. Tapi tidak waterproof. Ya. Jadi kita bisa cetak pakai tinta original untuk stiker matte, stiker HVS, dan glossy yang umum-umum. Ini hasil cetaknya bagus banget. Ya, bisa pakai bisa pakai tinta original, nggak perlu ganti tinta. Dan yang pasti hasil cetaknya nggak luntur, cocok buat dipakai di indoor, tapi nggak waterproof. Ya, artinya kalau kena air dia tetap luntur. Tapi yang namanya stiker, kalau kita buat tempel-tempel di buku atau apa ya nggak mungkin lah kita siram-siram pakai air. Jadi harusnya aman-aman aja. Ya kita balik lagi ke sini. Ya. Nah, selain daripada itu kita lanjut lagi di sini. Nah, ini kalau menurut saya akan pilih opsi kedua. Printer tetap menggunakan tinta original. Jadi supaya printernya awet dan bergaransi. Nah, kalau kita dapat orderan cetak ID card atau stiker ya saya lebih prefer kerjasama dengan percetakan lain. Jadi kita jadi reseller, kita bawa ordernya, kita minta dicetakin di tempat lain. Mereka yang sudah punya mesin yang bisa khusus atau memang diperuntukkan buat cetak ID card atau stiker, ya mereka yang punya resiko untuk kalau kerusakan segala macam. Tapi daripada kita ganti printer kita dengan tinta non original yang mengakibatkan garansinya hangus, saya lebih prefer untuk pilih opsi kedua. Oke? Karena kenapa? Kalau saat ini ya, maksudnya kalau saat ini sekarang ini, saya lebih baik nggak maksain atau kalau nggak punya mesin yang buat nyetak tadi stiker-stiker vinyl, tapi saya punya kerjaannya atau saya dapat ordernya. Itu lebih bagus, karena apa? Saya bisa nyetak, tinggal pilih ke supplier atau ke percetakan mana yang bagus dan murah, dan saya bisa jualin lagi. Jadi sebagai reseller. Jadi nggak perlu mikirin resiko printer rusak atau head macet gara-gara tinta non-original. Ya, ini kalau saat ini, karena apa? Saya mau punya printer yang printernya awet. Jadi printernya tetap bisa dipakai untuk apa? Tadi, nih cetak stiker bisa, cetak foto, rental skripsi, ya, isi cetak buku, bikin brosur,
sertifikat piagam, cetak undangan. Jadi semuanya bisa digunakan dengan tinta original, printernya juga awet, bergaransi karena tidak merubah sistem tinta. Saya bisa pakai buat kerjaan ini, ya masih banyak yang bisa dikerjain. Jadi kalau dapat job yang memang mesin saya nggak bisa, saya akan offer atau lempar ke tempat lain. Jadi istilahnya kita jadi reseller, ya. Karena kita lebih penting apa? Kita nggak perlu harus punya mesin, tapi yang penting kita punya pekerjaan, kita punya orderan, jadi tinggal kita bisa nyetak di mana aja. Oke? Nah, itu menurut persepsi dari saya. Jadi, balik lagi ke persepsi masing-masing. Jika teman-teman memang mau fokus nyetak stiker, nyetak PVC Card ID ya, yang saat ini mungkin lagi rame nih di Agustus 2021 adalah cetak kartu vaksinasi ya, tapi harus ganti pakai PVC Card ID, pakai tinta art paper. Bisa nggak cetak pakai tinta biasa? Bisa, tapi banyak yang bilang nggak awet lah, kurang tahan lama segala macam. Oke lah, itu mungkin banyak yang seperti itu, tapi daripada saya korban harus ganti tinta non-original, saya lempar aja jobnya ke percetakan lain, printernya tetap saya bisa pakai, dan saya juga punya alternatif bisa beli merek-merek lain. Ya, kalau kita lihat nih, namanya printer Inktank apa aja sih yang ada, harganya juga lebih murah, terjangkau, saya nggak perlu beli merek Epson, karena saat ini merek Epson tuh lagi sangat-sangat mahal, nggak worth it kalau menurut saya ya, harganya naiknya berkali-kali lipat. Nah, ini dia, pilihan printer Inktank banyak, ada HP, ada Canon ya, ada Brother di sini, dan juga ada Epson. Tapi dari harganya itu sangat-sangat terjangkau, jadi pilihannya banyak. Oke, semoga itu aja yang bisa saya sharing. Ya, kalau teman-teman punya pemikiran lain ya silakan, karena masing-masing punya persepsi dan pertimbangan sendiri. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan komen dan terima kasih.